hal yang sama hari ini. Karena Mas Hendra mempertanyakannya. Dia cerita begini, kita ini semua orang yang lucu. Pertama kita datang ke sini tidak membawa apa-apa. Lahir ke sini tidak bawa apa-apa. Lalu kita belajar, bekerja keras untuk mengumpulkan banyak hal. Lalu kita pulang dengan tangan kosong. Kebayang nggak Mas Hendra? Kita mati nggak bawa apa-apa. Tapi kita stres dengan apa yang kita kumpulkan. Kita mati-matian mengejar sesuatu yang nggak dibawa mati. Nggak akan dibawa apa-apa. Gitu. Dan kita mengabaikan pengetahuan penting yang akan membuat jiwa kita bertumbuh untuk kita bawa pulang. Nah, Pak Wayan, aku pengen kita kupas tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan yang ketiga ini orang nyebutnya ada pikiran tak sadar, ada yang menyebutnya pikiran super sadar, karena di situ adalah wilayahnya sesuatu yang tak terbatas, tempatnya intuisi dan lain sebagainya gitu. Nah, seberapa besar ketiga potensi pikiran sadar, bawah sadar, super sadar ini untuk kemudian meng-create jalan hidup seseorang dan bagaimana kemudian mengkoherensikannya seperti apa, Pak Wayan? Tapi sebelum itu kita kembali lagi ke awal, Mas Hendra ya. Awal itu artinya apa? Ketika alam semesta belum ada apa-apa, belum tercipta apa-apa, hanya ada ruang kosong yang terisi oleh kecerdasan semesta tak terbatas, yang kemudian disebut Tuhan, yang tak berwujud, yang tak nyata dan sebagainya. Kecerdasan semesta lalu menjadi energi semesta. Energi memadat menjadi materi semesta. Sehingga pada materi itu ada energi cerdas. Jadi pada materi itu ada ruang kosong yang di dalamnya ada kecerdasan. Di situ. Nah, ini di alam semesta raya. Ketika menjadi kecil, menjadi tubuh manusia, tubuh materi ini tentu juga terisi oleh kecerdasan. Pikiran sebagai energinya berisi kecerdasan. Dan percikan kecerdasan semesta yang kita sebut Tuhan, yang kemudian memercik menjadi sang hidup dalam diri manusia, kita misalnya, nah itu juga mengandung kecerdasan semesta. Jadi di dalam diri kita ini ada 3 kecerdasan, Mas Hendra. Kecerdasan pada ruh kita, yang merupakan percikan dari kecerdasan semesta tak terbatas. Lalu ada kecerdasan sadar kita di otak kita ini, yang kita pakai berpikir. Dan ada kecerdasan yang ada pada setiap sel-sel tubuh kita, pada setiap DNA kita itu. Nah, itulah disebut kecerdasan bawah sadar, Mas Hendra. Jadi, ruh kita adalah sumber kecerdasan atas sadar atau supra sadar. Lalu pikiran kita kecerdasan sadar. Sel-sel tubuh kita kecerdasan bawah sadar. Maka dia bergerak di luar kesadaran pikiran kita. Nah, kita bisa terkoneksi dengan ketiga-tiganya ini. Termasuk materi-materi yang ada di luar materi tubuh kita, yaitu di materi alam semesta ini, Mas Hendra. Kita ini terhubung dengan mereka, bagaikan apa yang disebut segara tanpa tepi, samudra tak bertepi, sebagai energi itu. Nah, pikiran sadar kita bisa mengkoneksikan dirinya dengan kecerdasan atas sadar ruh kita untuk mendapatkan insight, intuisi, sinyal-sinyal pengetahuan, wahyu, dan sebagainya. Atau kecerdasan sadar kita di pikiran ini bisa connect ke bawah sadar kita untuk menciptakan masa depan kita, menciptakan kesehatan kita, kesejahteraan kita. Ini yang kita connect-kan, Mas Hendra. Connect-nya bisa melalui 3 jalan bahkan. 1 jalan meditasi supaya kita masuk gelombang alpha theta. Yang kedua bisa melalui jalan sembahyang, lewat sholat dan sebagainya. Yang ketiga lewat situasi alami sebelum tidur atau pada saat bangun tidur. Nah ini, jadi kalau kita ingin membutuhkan inspirasi, insight, dan sebagainya, connect aja ke batin bawah sadar kita. Dan Mas Hendra tadi cerita, Mas Hendra pernah mengalami itu. Bagaimana pikiran ini sebagai alat digunakan oleh si pikiran atas sadar atau kecerdasan rohnya dengan mengatakan, sepertinya minggu depan channelku akan hilang. Itu kan koneksi antara pikiran atas sadar atau kecerdasan atas sadar dengan sang ruh, dengan pikiran sadar ini. Nah, di hari
H-1, si pikiran menggunakan pikiran itu karena pernah terinspirasi oleh itu. Gimana ya kalau channelku hilang? Nah, sebelumnya pikiran digunakan oleh si kecerdasan atas sadar. H-1 digunakan oleh si kecerdasan sadar. Setelah kejadian, pikiran menggunakan kecerdasan bawah sadar. Itu apa? Berpasrah. Dia menyerah. Aku sudah melakukan yang terbaik. Aku serahkan sisanya kepada terserahlah, pasrah. Nah, pada saat pasrah itu Mas Endra mengkonek dengan kecerdasan bawah sadar yang menggerakkan orang-orang sedemikian rupa. Sehingga dengan ajaibnya entah bagaimana, mungkin hackernya juga akhirnya menjadi nggak perhatian atau apa gitu. Yang jadi bantuan juga, memberi bantuan juga lagi cemerlang-cemerlangnya atau gimana gitu. Sehingga semua daya dukung itu kemudian menyebabkan semuanya kembali dengan seketika. Inilah kolaborasi antara tiga kecerdasan dalam diri kita. Sayangnya, kecerdasan sadar ini harusnya mengkoneksikan dirinya dengan kecerdasan rohaninya untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang dia tidak pahami, solusi yang dia butuhkan, atau connect dengan bawah sadarnya untuk membangun masa depannya. Harusnya demikian. Tapi dia malah mengconnect dirinya dengan dua kekuatan lain dalam dirinya, itu egonya. Fight or flight-nya. Okay. Maka hidupnya menjadi tidak mudah mencapai harapan, Mas Hendra. Kebayang nggak, Mas Hendra? Iya. Oke. Nah, gimana caranya Pak Wayan kita mensinergiskan kekuatan atau potensi yang ada di dalam diri kita jika misalnya satu SDM kita gitu ya, kualitas SDM-nya misalnya dia lulusan SD. Ini kan jadi curhatan teman-temannya rata-rata begitu. Usianya udah 53 tahun, nggak ada kerjaan, istri mau minta cerai, dan lain sebagainya gitu. Menurut Pak Wayan gimana? Apa dulu yang dia butuhkan? Apakah dia ingin istrinya tidak cerai, sementara dia tidak punya kerjaan? Maka dia harus menambah beban tanggung jawabnya. Dia siap nggak dengan itu? Gitu contohnya. Tapi kalau dia hanya SD, tetapi dia ingin mencoba mengambil alih kekuatan tanggung jawab itu, tentu dia bisa memanfaatkan daya ajaib dalam dirinya Mas Hendra. Yang penting dia punya keyakinan, Mas Hendra. Ya seperti Mas Hendra bilang itu, Mas Hendra, ini pengalaman langsung. Ibu saya buta huruf, Mas Hendra. Buta huruf tentu yang tidak tamat apa-apa. Gitu. Pekerjaan yang mampu dia lakukan hanya tukang pijat. Dulunya dari Kuta dan Pasar hanya jualan kayu bakar. Tapi dia menghidupi 5 orang anak, Mas Hendra. Bapak saya lebih banyak kerja sebagai tukang bangunan dan jarang mau mengambil upah. Jadi keluarga saya memang dibangun dari keluarga yang suka bersosial gitu. Tapi yang dia miliki apa? Tanggung jawab saja. Kemudian ibu harus mengurus apa? Upacara agama harus diurus. Bikin rumah juga harus untuk anak-anaknya. Menyekolahkan anak-anaknya. Tapi sebagai tukang pijat dan hanya sebagai dulunya sebelum tukang pijat dia hanya jualan kayu bakar ke Denpasar naik sepeda. Bagaimana dia memiliki kekuatan untuk menghidupi semua kebutuhan itu? Dia hanya punya satu hal, Mas Hendra, jengah. Jengah itu bahasa Bali. Ya, tapi dalam bahasa Indonesianya mungkin tepatnya seperti semangat juang yang tinggi gitu. Nah, jadi bukan perkara kita SD apa tidak, pintar apa tidak, tapi kita yakin nggak bahwa ini tanggung jawab saya gitu. Kalau kita memiliki kekuatan seperti itu, kekuatan keyakinan seperti itu, apapun bisa kita tembus, Mas Hendra. Gitu. Ya samalah dengan kita dulu Indonesia berjuang merebut kemerdekaan kan, katanya nggak punya senjata apa-apa gitu. Tapi yang kita miliki keyakinan bahwa kita secara bersama-sama bisa, Mas Hendra. Nah, tadi kan di awal-awal kita sempat ngobrol bahwa sebenarnya dunia luar itu adalah cerminan dari apa yang ada di dalam gitu ya. Nah, jika ingin mengubah realitas, mulailah dari dalam gitu kan. Ketika kemudian kita dihadapkan pada situasi di mana semuanya sudah nggak ada yang tersisa.
ya. Rumah misalnya dilelang sama bank, ya kan. Hutang menumpuk gitu Pak Wayan. Setiap hari dihina, dicaci maki sama orang yang nagih hutang. Harga diri jatuh, kasihan istri, anak, dan lain sebagainya gitu. Sementara respon di dalam katanya disuruh tetap bersyukur, disuruh tetap apa tuh namanya menghadirkan rasa bahagia gitu. Nah, triggernya apa sih Pak Wayan dalam kondisi yang sangat berada di titik terendah itu, kemudian kita itu bisa senantiasa ambil nafas tuh dengan penuh syukur segala macam itu triggernya gimana? Biar yang di dalam tetap bahagia. Padahal kondisinya itu aduh miris banget gitu, Pak. Ya, kemarin saya ngisi acara di Embos, Mas Hendra. Di situ saya ajak mereka, saya tanya mereka tentang kemewahan, Mas Hendra. Saya tanya, mobil yang paling mewah apa? Dia bilang Mercy. Setelah Mercy sebagai kendaraan, yang lebih mewah dari Mercy gimana? Bayangkan kalau kita punya Mercy, tapi kita nggak sehat. Maka yang lebih mewah apa? Kesehatan. Oke. Kita punya kesehatan, tetapi kita nggak punya waktu. Maka waktu lebih mewah. Oke, kita punya waktu 24 jam sehari, tapi kita nggak punya uang. Ternyata uang lebih mewah. Oke, kita punya uang, tapi kita nggak punya mata. Oh, mata mewah. Oke, kita punya mata, tapi kita nggak punya telinga. Oh, mewah, telinga mewah. Oke, kita punya telinga, tapi kita nggak punya lengan. Dari situ saya terus gali, sampai mereka menyadari bahwa mereka sudah memiliki seluruh kemewahan. Kecuali yang tidak punya. Nah, di situ saya ajak mereka mengerti, selama ini kita banyak fokus kepada apa yang kita tidak punya, bukan kepada apa yang kita punya, bilang gitu. Kalaupun kita kaya raya, punya segalanya, tapi bernafas tidak bisa. Harus tidur di HCU dipasangin ventilator karena tidak bisa napas spontan. Kita kehilangan semua kemewahan itu, Mas Hendra. Bahkan ketika kita kehilangan satu jari saja, ada kemewahan yang hilang. Saya ajak mereka mengangkat tangan, coba angkat tangan kirinya. Mereka mengangkatnya. Bagi banyak orang, bisa mengangkat tangan kiri adalah kemewahan, karena dia mengalami gangguan, tidak bisa mengangkat tangannya. Karena kelumpuhan, karena stroke. Bahkan ada orang yang tidak bisa mengangkat tangannya, karena dia nggak punya lengan. Kita mengabaikan banyak kemewahan yang kita punya. Karena kita fokus pada apa yang kita tidak punya. Nah, kalau kita ingin merasa bahagia dan bersyukur, lihatlah kemewahan apa yang sudah kita punya. Semua orang itu, kemewahan terbesarnya adalah diberi kehidupan. Di bumi yang sama. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pintar, mau dia bodoh, mau dia ganteng, mau dia buruk rupa, dia diberi kemewahan yang sama, yaitu ada di bumi yang sama. Coba bayangkan, kalau orang-orang kaya tinggal di bumi, orang-orang miskin ditaruhnya di bulan, apa yang terjadi? Coba. Jadi kita memiliki kemewahan yang sama. Dan semuanya itu kembali kepada apa? Siapa yang mau menggunakan segala kemewahannya untuk berjuang mencari kemewahan yang lain, gitu, yang dia inginkan. Gitu. Nah, kemewahan yang terbesar itu, yang satunya lagi adalah ini, Mas Hendra. Ada orang, semua sudah dia punya, Mas Hendra. Kehidupan, kemewahan, harta benda, tahta, dan semuanya dia miliki. Tapi dia nggak punya semangat hidup. Ada guna nggak semua kemewahan itu? Tapi yang satunya lagi hanya orang miskin. Orang miskin, tidak punya apa-apa, tidur di pinggir jalan. Tapi dia punya semangat hidup. Bahkan orang kaya mungkin akan melihat dia memiliki kemewahan berupa semangat hidup. Hujan turun, dia bisa mandi hujan. Panas turun, dia bisa menghangatkan tubuh di panas matahari. Nah, ini semua tentang perspektif lagi-lagi, Mas Hendra. Kita melihat nggak kemewahan itu, Mas Hendra? Ya. Orang-orang tidur di ruang ber-AC, di ACU, tapi pakai ventilator. Sementara banyak orang miskin di luar sana hidup dengan kemewahan di bawah pohon, dikasih langsung oksigen murni oleh pohon itu. Kemewahan enggak itu? Saya pernah ketemu siapa ya? Salah satu teman kita itu, Mas Hendra. Dia bercerita bagaimana
di Arab Saudi apa di mana tuh? Apa di Dubai? Punya taman itu di rumah adalah kemewahan. Sementara di sini orang Pohon nggak ya. sadar bahwa itu kemewahan. Iya, iya, iya. Dia pikir punya mobil mewah adalah kemewahan. Di Heeh. sana mobil mewah itu ditaruh sembarangan. Iya, iya, Tapi benar. begitu orang itu kaya, ciri-cirinya adalah rumahnya penuh dengan tanam-tanaman, Pohon. pohon. Nah, itu tadi. Kita selalu merindukan apa yang kita tidak punya. Tapi apa sih tips dari Pak Wayan untuk orang-orang yang sudah kaya secara finansial, tapi dia itu bisa apa ya, bisa hidup penuh kebahagiaan, kedamaian gitu. Karena sorry itu saya banyak orang kaya ini ya, dia tuh hidupnya penuh kekhawatiran. Waduh, masku 3 kilo ini kalau misalnya aku pergi gitu misalnya ya, waduh ini kalau misalnya nanti tak taruh di Bitcoin jangan gini, waduh tak taruh di deposito bank, inflasi nilainya berkurang, itu ternyata susah juga mereka gitu. Nah, tipsnya gimana Pak Wayan? Saya tadi membaca quote yang lucu sekali, Mas. Lucu dan tampaknya mata saya memang dibuat untuk menceritakan hal yang sama hari ini. Karena Mas Ena mempertanyakannya. Dia cerita begini, kita ini semua orang yang lucu. Pertama kita datang ke sini tidak membawa apa-apa. Lahir ke sini tidak bawa apa-apa. Lalu kita belajar, bekerja keras untuk mengumpulkan banyak hal. Lalu kita pulang dengan tangan kosong. Kebayang nggak Mas Eda? Kita mati nggak bawa apa-apa. Iya, 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 Tapi iya. kita stres Oh. dengan apa yang kita kumpulkan. Kita datang nggak, Mati-matian mengejar sesuatu yang nggak dibawa mati. nggak akan dibawa apa-apa. Gitu. Dan kita Oh. mengabaikan pengetahuan penting yang akan membuat jiwa kita bertumbuh untuk kita bawa pulang. Gimana ceritanya itu ya? Kita masuk sekolah, kita mengumpulkan semua barang di sekolah, tapi begitu jam pelajaran, guru-guru bilang, itu nggak boleh dibawa pulang. Bawa pengetahuan aja yang kamu baca di sini. Lah, hal yang sama terjadi di sini, di sekolah kehidupan ini. Kita mengumpulkan banyak hal, tapi tak satu pun yang kita bawa. Dan kita dengan bangganya, aku sudah mengumpulkan banyak. Ya Gitu. Allah. Tanpa kita tahu, Iya nggak tahu sih. kapan kita akan pulang gitu. Dan kita lucunya di situ Mas Hendra. Jadi banyak hal yang membuat kita sebenarnya penuh dengan beban di kehidupan ini. Nah mungkin ini sebabnya di tahun 2006 itu saya pernah dititipin sebuah pesan Mas Hendra untuk semua jiwa-jiwa itu. Nah, ingatkan saudara-saudaramu untuk pulang. Jangan hanya lali itu lupa. Jangan hanya mengumpulkan apa yang membuatmu lupa pada siapa jati dirimu. Gitu. Kita mengumpulkan semua kekayaan, kita lupa bahwa itu tidak akan dibawa pulang. Gitu. Kita justru mengumpulkan banyak perasaan-perasaan negatif, kemarahan, kebencian, kesedihan pada kehidupan. Padahal itulah yang akan kita bawa pulang dalam ingatan kita sebagai sang ruh. Gitu. Jadi semua materi ini tidak akan dibawa. Gitu. Kalaupun ditinggalkan akan menjadi rebutan orang-orang gitu. Apalagi kalau kita tidak punya siapa-siapa. Kalau kita punya tabungan banyak di bank, begitu kita nggak punya siapa-siapa, yang terjadi apa? Negara akan mengambilnya. Makanya jangan taruh uang di bank. Bagi-bagi aja gitu. Bagi-bagi kepada orang yang layak diberikan. Iya. Oke, Pak Wayan, pertanyaan terakhir ya. Dalam obrolan dialog kita yang keren ini, kita tahu bahwa diam itu menjadi sesuatu obat gitu ya. Menyatu dengan sebuah keheningan itu terkadang melahirkan wawasan-wawasan yang terdalam itu bisa muncul gitu ya. Saat diam justru di sanalah benih-benih perubahan sejati itu tumbuh gitu. Nah, bagaimana seorang Pak Wayan Mustika mengimplementasikan untuk senantiasa melebur dengan keheningan, dengan diam, itu tuh gimana? Bisa diceritakan ke teman-teman gitu, pengalaman spiritualnya. Ada 3 tempat untuk diam dalam keheningan Mas Hendra. 1, diam sebagai pemain, hening sebagai pemain. 2, hening sebagai penonton. 3, hening sebagai pengamat. Kalau ingin mendapatkan sesuatu
di kehidupan ini, heninglah sebagai pengamat. Karena ketika kita hening sebagai penonton, tampaknya hening diam, tetapi di dalamnya pasti bergemuruh. Karena melihat sesuatu, karena keberpihakan kita kepada lawan dan kawan, ya, berpihak pada kawan, bermusuhan dengan lawan gitu. Kita diam, tapi sebenarnya di dalam bergolak. Begitupun kalau kita sebagai pemain, kita diam, tetapi di dalamnya itu bergolak. Misalnya kayak tadi itu, dia diam, tapi sebenarnya dia diam dalam keputusasaan. Beda kalau kita diam dalam keheningan sebagai pengamat. Kita akan melihat semuanya dengan cara yang netral dan hanya memetik hikmah-hikmah yang ada di dalam setiap itu. Nah, inilah yang sering saya lakukan, Mas Hendra. Diam dan men-switch kesadaran saya sebagai pengamat. Bukan sebagai pemain yang berpihak. Misalnya, dalam gonjang-ganjing politik, gonjang-ganjing apapun, saya membaca, lalu saya diam sebagai pengamat dan melihat, ya, melihat dengan penuh senyum gitu. Karena apa? Semua sedang memainkan perannya. Dan itu menjadi tontonan bagi saya gitu. Tontonan yang saya petik pelajarannya gitu. Sama lah kalau kayak kita misalnya pergi nonton ke bioskop. Ya, kalau kita menonton dengan penuh pengamatan, kita diam, hening kita. Tapi kita memetik hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang ada di situ. Tapi bayangkan kalau kita terlibat di dalamnya, sebagai penonton yang terlibat, kita bisa orang marah di sana, kita ikut marah, benar nggak kalau kita nonton sinetron? Ketika kita terhipnotis oleh sinetron itu, Betul. kita jadi terombang-ambing oleh rasa yang diciptakan di dalamnya. Gitu. Mencaci maki juga. Ikut. Keluar juga caci maki kita. Iya, seakan-akan kita ada berpihak di dalamnya gitu. Nah, itu contoh bagaimana ibarat air sungai itu adalah kehidupan, terus kemudian kita berada di atasnya itu menyaksikan gitu ya Pak Wayan, gitu. Tanpa menilai, tanpa apapun gitu ya. Ya, makanya kita jadilah Tuhan, seperti Tuhan, penyaksi keheningan. Ya, di alam semesta raya, Tuhan adalah yang mengisi ruang kosong, yang mengisi keheningan dan menjadi penyaksi. Di dalam semesta kecil, jadilah kesadaran ruh itu, yang menjadi penyaksi bagi diri kita sendiri. Kalau kita sudah terbiasa menjadi penyaksi bagi diri kita, kita juga akan terbiasa menjadi penyaksi bagi segala hal di luar diri kita, Mas Hendra. Kita ketawa aja ngelihat mereka. Karena kita sering menertawakan diri kita sendiri. Oleh suka duka kita, ngapain ya kemarin aku kayak gini. Menertawakan diri sendiri. Pak Wayan gitu juga ya? Ya, sering Mas Hendra. Ya, kadang saya kalau terlalu berekspresi misalnya, ekspresi gembira, atau ekspresi sedih, atau emosi gitu misalnya kan, setelah saya malam-malam duduk hening itu, menyaksikan kembali semua ini, maka saya ketawa. Dan biasanya nanti, dalam ajaran keagama itu, pada saat kematian itu, di alam sana itu, di sana kita baru menjadi penyaksi netral pada kehidupan kita yang kita lewati. Gitu. Oke. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Wayan. Ya. Sangat mencerahkan sekali perspektif dari Pak Wayan terkait materi pada kesempatan kali ini ya. Kita lagi-lagi stay menjadi penyaksi gitu ya, tanpa kemudian menilai gitu. Nah, tapi kan lagi-lagi lawannya adalah ego. Ya. Itu yang nggak mudah gitu ya Pak Wayan ya. Betul. Maka solusinya adalah berlatih. Sekarang aku lagi dalam kondisi seperti ini. Minimal ada percakapan supaya ada jarak gitu ya Pak Wayan ya. Persis Mas Hendra. Kalau Mas Hendra ingat kisah Mahabharata, mengalirnya pesan-pesan penting dari Krishna kepada Arjuna adalah ketika Sri Krishna membawa kereta yang ada Arjuna itu ke tengah-tengah medan Kurukshetra. Di tengah-tengah antara Pandawa dan Korawa. Lalu tiba-tiba semuanya dihentikan. Hentikan artinya apa? Mereka berdua ada dalam keheningan. Arjuna adalah simbol dari pikiran. Krishna adalah simbol hati nurani. Dia mendiamkan semua peristiwa. Dia mendiamkan ego positif dan ego negatif Pandawa Korawa dalam dirinya. Disitulah Arjuna bercakap-cakap dengan higher self-nya. Sang kecerdasan sadar bicara dengan kecerdasan atas sadar
untuk menjadi pengamat dan penyaksi dari semua ini. Itu. Jadi itu ajakannya untuk kita semua. Oke. Baik, Ya. Pak Wayan Mustika. Sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama. atas perspektifnya, pencerahannya malam Ya. hari ini. Teman-teman, kita yang di TikTok ya, kita ketemu lagi besok pagi ya. Pak Wayan biar istirahat. Sekali lagi aku mengingatkan sahabat semua, setelah Ramadan kita kumpul di Bali yuk. Kita kumpul sebanyak-banyaknya di Bali, di Bedugul. Kita bikin acara bareng Pak Wayan, Kopi Darat dengan siapa Mas Reza Watimena gitu ya. Jadi nanti kita bikin acara di Bali, bikin acara di Surabaya juga bagi teman-teman yang Surabaya. Tapi kita dahulukan di Bali terlebih dahulu ya, teman-teman. Karena udah banyak yang minta semenjak acara yang di Neo. Ya, Mas Indra, ayo bikin acara lagi, banyaknya ketagihan acara dengan Pak Wayan Mustika. Baik ya, teman-teman bisa daftar mulai sekarang yang mau join acara di Bali, di Bedugul. Tanggalnya menyusul ya. Oke, thank you ya Pak Wayan ya, matur suwun ya, ketemu lagi besok. Istirahat Pak Wayan, makasih. Sampai ketemu lagi.